Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian siang ini? Semoga selalu sehat ya. Amin. Oke, di sini kakak mau lanjutin pertemuan kita yang kemarin. Kita kemarin sampai nomor 20 ya. Jadi di sini kakak akan lanjutin dari nomor 21 sampai nomor 45. Dan di sini kita bahasnya pelan-pelan saja. Semoga kalian mengerti dengan penjelasan kakak. Dan jika kalian ketinggalan bisa kalian playback videonya nanti ya. Atau kalau kalian belum paham bisa kalian tanyain ke kakak langsung melalui chat personal di WA. Kalau enggak bisa juga kita diskusi di grup kalian ya. Oke, langsung saja ke soalnya supaya kita enggak berlama-lama. Nomor 21 ya. Diketahui X sama dengan 2AB sama dengan C dan Y sama dengan 2AC min B. Pernyataan di bawah ini yang sesuai adalah kira-kira yang mana? Opsi A ada X lebih daripada Y, opsi B ada X kurang dari Y, opsi C ada X sama dengan Y, opsi D ada 2X sama dengan 4Y, dan opsi E hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Nah, kalau ada soal seperti ini kalian langsung bisa simpulin ya. Kenapa langsung bisa kita simpulin? Karena di sini kita nggak tahu nih nilai A, B dan C nya ini apakah lebih besar daripada 0 ataukah kurang daripada 0 ya. Atau nilai A, B dan C nya kita nggak tahu positif negatifnya. Jadi untuk soal nomor 21 hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Paham ya? Oke. Kalau kalian masih belum yakin silakan aja kalian masukin nilai di A, B dan C nya. Terserah kalian mau masukin nilai positif ataupun nilai negatif ya. Oke, sampai di situ paham ya. Kita lanjut ke nomor 22. Oke, di sini ada soal jika m kuadrat min n kuadrat plus 2m plus 1 min 2n min 1 per m plus n plus 2 sama dengan 1, maka nilai yang sesuai dengan pernyataan di atas ini berapa? Di opsi A ada m sama dengan n min 1, di opsi B ada n sama dengan m min 1, di opsi C ada m sama dengan n, di opsi delta ada m min n sama dengan min 1, di opsi E ada m plus n sama dengan 1. Oke, supaya kalian nggak bingung, kita langsung ke pembahasannya. Di sini aku sudah bikin pembahasannya ya. Nah, ini ya tadi untuk pembahasan nomor 21 karena belum diketahui hubungan A, B dan C nya sehingga nilai X dan Y memiliki banyak kemungkinan. Oke, kita bahas soal nomor 22 ya. Ini kan nilai soalnya tadi ya. Bentuk soalnya tadi. Nah, di sini kakak pisahin ya. Jadi m kuadrat plus 2m plus 1 kakak pisahin dikurang n kuadrat min dikali n kuadrat kan jadinya min n kuadrat ya, sama kan. Terus min dikali 2n jadi min 2n, terus min dikali 1 jadinya min 1. Jadi benar ya yang ini ya, pernyataan di atas ini ya, per m plus n plus 2 yang ininya tetap. Oke. Nah, di sini ini kan bentuk dari ini ya. Nah, ya kan? Bentuk dari m plus 1 kuadrat. Jadinya m kuadrat plus 2m plus 1. Oke, paham ya? Mengganti dari m kuadrat plus 2m plus 1 nya jadi seperti ini, paham ya? Oke, kalau kalian pengen bukti kita buktikan nih. M dikuadratin jadinya m kuadrat kan. Terus 2 dikali m dikali 1 2m. 1 dikuadratin 1 ya, benar ya? Oke, yang lainnya tetap sama. Ini juga kakak bikin seperti ini. Di bawahnya juga tetap. Nah, sekarang ini kita pisah. Yang ini kita pisah, m plus 1 nya nih kita pisah menjadi 2 ya. Jadi m plus 1 dikali m plus 1 seperti yang di bawah ini. Nah, jadinya seperti ini.
Nah, selebihnya tetap, yang lainnya tetap, yang di bawahnya juga tetap. Ya ini juga kakak pisahin. Terus kita lanjut ke bawahnya lagi. Kok jadi seperti ini kak? Nah, kok jadi seperti ini. Di sini kakak gabung lagi yang nilai yang ini kakak kalikan. Jadi m plus satunya tetap. Terus yang ini min dikali n jadinya min n ya. Terus min dikali 1 jadinya min 1. Jadi bisa kita coret nih, yang nilai plus 1 sama min 1-nya kita coret, jadinya sisanya m min n ya. Yang ini dari mana kak? Dari yang ini ya, m plus 1 sama n plus 1 ya. M plus 1 jadinya nih yang nilai yang ini sama dengan nilai yang di bawah ini ya. Jadi m plus n 1 tambah 1 2 kan. Jadinya bisa kita coret nih, yang ini kita coret sama yang ini ya, sisanya m min n. Jadi m min n sama dengan 1 atau m min 1 sama dengan n. Jadi yang benar opsi B. Benar nggak opsi B nya m min 1 sama dengan n? Iya ya, cuman dibalik ini n sama dengan m min 1. Oke, bisa kalian pahamin dulu pembahasannya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke soal berikutnya. Nanti kalau kalian masih belum paham, tanyain aja sama kakak ya. Oke, untuk soal nomor 23, jika 3 pangkat A plus 1 sama dengan 729 dan 4 pangkat B min 1 sama dengan 1024, maka nilai yang benar yang mana? Di opsi A ada B sama dengan A plus 1, di opsi B ada A sama dengan B plus 2, di opsi C ada A sama dengan B, di opsi delta ada A sama dengan B plus 3, di opsi E ada A sama dengan B plus 1. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Untuk soal nomor 23, nah di sini ya, ini kan soal yang diketahui nih. Jadi 3 pangkat A plus 1 itu sama dengan 3 pangkat 6, 3 pangkat 6 itu sama dengan 729 ya. Jadi 3-nya bisa kita coret. Nah 3-nya kita coret, sisanya A plus 1 sama dengan 6. Jadi nilai A nya itu sama dengan 5. Dari mana? Dari satunya ini pindah ruas jadi minus ya. Jadi A nya sama dengan 5. Untuk yang 4 pangkat B min 1 sama dengan 4 pangkat 5. Jadi 4-nya bisa kita coret. 4 pangkat 5 dari mana kak? 1024 itu ya. 1024 itu sama aja 4 pangkat 5. Jadi B min 1 sama dengan 5. Jadi minnya pindah luas jadi plus ya. Jadi B nya sama dengan 6. Jadi pernyataan yang benar yaitu B sama dengan A plus 1. Benar kan? B itu kan sama dengan 6, sedangkan A nya sama dengan 5. Berarti A tambah 1 kan sama dengan 6. 5 tambah 1 6. Berarti B sama dengan A plus 1. Jadi jawaban yang benar yang mana di opsinya? B sama dengan A plus 1. Jadi opsi A yang benar ya. Oke. Oke, mungkin ini masih mudah saja. Kita lanjut ke nomor 24. Nomor 24 kita lihat soalnya di atas. Oke. Banyaknya bilangan antara 3.500 dan 6.000 yang dapat disusun dari angka 0 sampai 7. Berarti ada berapa angka nih? Ada 8 ya. Ada 8 angka dan tidak ada angka yang sama. Adalah kira-kira berapa? Di opsi A ada 360, opsi B ada 390, opsi C ada 510, opsi D ada 930, dan opsi E ada 990. Jadi ini bisa kita cari dengan memisahkan ribuannya ya. Maksudnya gini, yang kita cari pertama bilangan banyaknya bilangan antara 3.500 sampai 4.000, dan kita cari kedua yaitu banyaknya bilangan antara 4.000 sampai 6.000. Tapi tenang saja, di sini kakak sudah bikin juga pembahasannya, nanti bisa kita bahas langsung saja ya. Nah,
Oke, yang pertama banyaknya bilangan antara 3.500 sampai 4.000 ya. Dari ke-8 angka yang membentuk ini ya, ada 0, 1 sampai 7. Oke, ingat dari 3.500 sampai 4.000 untuk ribuannya cuman ada satu pilihan, yaitu 3 ya. Kalau dia sudah 4 berarti bukan 3.500 sampai 4.000, itu berarti 3.500 sampai 4.000 berapa gitu ya. Berarti ribuannya cuman ada satu pilihan, yaitu 3. Oke. Berarti dari dari ke-8 angka ini sudah kepakai satu ya. Satu pilihan, yaitu angka 3 yang kita pakai. Terus kita cari ratusannya. Ratusannya bisa berapa? Kan karena di sini dimulainya dari 3.500, berarti angka dari 0 sampai 4 ini enggak kepilih ya. Karena kalau angka 4-nya kepilih berarti itu 3.400, berarti enggak memenuhi yang ini ya. Berarti karena di sini dimulainya dari 3.500, berarti yang kepilih dari 5, 6 dan 7. Berarti ada 3 pilihan ya. Ada 3 pilihan, cuman yang dipakai satu gitu ya. Paham ya maksud kakak ya? Yang dipakai satu, cuman pilihannya ada 3 gitu ya. Oke, pilihannya ada 3, berarti ada 2 udah yang kepake ya. Ada 2 yang kepakai, yaitu di ribuan 1 dan di ratusan 1. Cuman di sini pilihannya ya, di ribuan cuma ada satu pilihan, yaitu 3. Sedangkan di ratusan cuma ada 3 pilihan, yaitu 5, 6 dan 7. Puluhannya ada berapa pilihan kak? Karena di sini angkanya ada 8, berarti puluhannya ada 6 pilihan. Karena yang dipakai di ribuan 1, di ratusan 1 gitu ya. Terus satuannya ada 5 pilihan, karena satu lagi dipakai di puluhan gitu ya. Berarti 1 dikali 3 dikali 6 dikali 5 itu berapa? 6 kali 5 30. 30 dikali 3 yaitu 90. Berarti dari 3.500 sampai 3.500 sampai 4.000 itu ada 90 bilangan ya. Ada 90 bilangan yang dapat dipilih gitu ya. Oke, sudah. Berarti kita tinggal cari bilangan dari 4.000 sampai 6.000. Di sini sudah Kak bikin juga. Nah, 4.000 sampai 6.000. Oke, coba kita bahas ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Dari 4.000 sampai 6.000 kita lihat angka yang ini lagi. Dari 4.000 sampai 6.000 ada 2 pilihan di ribuannya, yaitu 4 dan 5 ya. Ada 2 pilihan, 4 dan 5. Oke, 4 dan 5. Kok 6 nya nggak masuk kak? Kalau 6 nya masuk berarti 6.000 seterusnya itu juga masuk, karena di sini yang diminta cuman sampai 6.000 ya. Berarti 6 nya nggak masuk sebagai ribuan. Oke, berarti ada 2 pilihan. Ratusannya ada berapa pilihan? Ratusannya ada 7 pilihan. Kenapa kak ada 7 pilihan? Karena yang dipakai di sini cuman satu, pilihannya yang 2 gitu ya. Oke, di ratusannya ada 7 pilihan, puluhannya ada 6 pilihan. Kenapa ada 6 pilihan? Di sini juga kepake satu gitu ya. Puluhannya ada 6 pilihan dan satuannya ada 5 pilihan, karena di puluhan juga dipakai satu. Ya udah, tinggal kita kalikan 2 dikali 7 dikali 6 dikali 5, ada 420. Nah, setelahnya kalian jumlahin 90 dijumlah dengan 420 menghasilkan 510. Jadi totalnya yaitu 510 ya. Jadi banyaknya bilangan antara 3.500 dan 6.000 yang dapat disusun dari angka 0 sampai 7 dan tidak ada angka yang sama adalah ada 510 bilangan. Paham ya? Oke, di sini bisa kalian lihat pembahasannya. Jika kalian nggak paham, nanti bisa kalian tanyain langsung sama kakak. Oke, kalau sudah kita lanjut ke soal nomor 25 ya. Nah, soal 25.
10 tahun yang lalu usia Hazard sama dengan 2 lebihnya dari usia Morata. Jika 5 tahun yang akan datang perbandingan usia Morata dan Hazard adalah 15 berbanding 16, maka usia Morata sekarang adalah berapa? Opsi A ada 35, opsi B ada 30, opsi C ada 25, opsi D ada 20, dan opsi E ada 15. Oke, langsung ke pembahasan, kita bahas sama-sama. Di sini kakak misalin Hazardnya itu sebagai X dan Moratanya itu sebagai Y ya. Oke, katanya di soalnya tadi apa? 10 tahun yang lalu usia Hazard sama dengan 2 lebihnya dari usia Morata. Oke, 10 tahun yang lalu berarti di minus ya. Berarti X dikurang 10 sama dengan Y min 10 plus lebihnya ya. Lebihnya katanya 2 lebihnya dari usia Morata ya. Berarti 2 lebihnya berarti plus 2 ya. Oke, berarti min 10-nya bisa kita coret karena sama, min 10 yang di sini kita coret, di sini juga kita coret. Berarti sisanya X sama dengan Y plus 2. Itu sebagai persamaan yang pertama. Oke, kita lanjut ke persamaan yang kedua. Katanya apa di situ? Jika 5 tahun yang akan datang perbandingan usia Morata dan Hazard adalah 15 berbanding 16. Oke. Nah, ini perbandingannya ya. Y plus 5 tahun yang akan datang ya, berarti ditambah 5 berbanding X plus 5 sama dengan 15 berbanding 16. Atau kalau kita jadikan per gini ya, Y plus 5 per X plus 5 sama dengan 15 per 16. Ya udah tinggal kita kali silang. Berarti 16 dikali Y plus 5 dan 15 dikali X plus 5 ya gitu ya. Berarti 16 dikali Y 16Y, 16 dikali 5 80, terus 15 dikali X 15X, 15 dikali 5 75. Itu sebagai persamaan kedua. Oke, di sekarang persamaan pertamanya kakak substitusikan ke nilai X nya ya. Kan katanya di persamaan pertama X sama dengan Y plus 2. Kita substitusikan, ininya tetap, berarti 15 dikali Y sama dengan 15Y, 15 dikali 2 sama dengan 30. Paham ya sampai sini ya? Oke, ini kita jumlahin, ini sama dengan 105. Nah, seperti ini. Sekarang kita pindah ruasin nilai 15Y nya ke sebelah kiri. 16Y dikurang 15Y sisanya Y, berarti 80-nya juga kakak pindah ruasin ke sebelah kanan. 105 dikurang 80 sisanya 25. Berarti usia Morata sekarang 25 tahun. Paham ya? Berarti opsi yang benar yaitu opsi C. Oke, bisa kalian lihat kembali pembahasannya. Nah, ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 26 ya. Oke, sebuah perusahaan mempunyai rata-rata gaji karyawan sebesar 3.500.000. Jika rata-rata gaji karyawan laki-laki 4 juta dan rata-rata gaji perempuan adalah 3 juta, maka perbandingan banyak karyawan laki-laki dan perempuan adalah berapa? Nah, ini karena angkanya berjuta-juta, kalian sederhanain juga nggak apa-apa ya. Misalkan gaji karyawan, rata-rata gaji karyawannya 35, terus gaji karyawan laki-laki 40, gaji karyawan perempuan 30. Karena sama ya, rentangnya sama, berjuta-juta, berarti kita sederhanakan. Di sini sudah kakak bikin juga pembahasannya. Nah, ini. Di sini kakak masih tulis 3.500.000, nanti kakak sederhanakan di bawahnya. Masih ingat kan rumus X gabungan? X gabungan itu sama dengan X1 kali N1. Ini di sini kakak ganti dengan L sebagai laki-laki. Di sini juga kakak ganti P sebagai perempuan. Nah, gini, ini udah kakak sederhanain. Laki-lakinya kakak ganti dengan 40, sedangkan perempuannya kakak ganti dengan 30, dan X gabungannya kakak ganti dengan 35. Oke, sekarang kita kalikan silang ya. Yang ini kalikan ke atas. Dan ini perbandingannya tinggal kita kalikan silang aja.
Berarti 35L plus 35P itu sama dengan 40L plus 30P. Oke, kenapa jadi 5P sama dengan 5L, Kak? Jadi ini Kakak pindah ruasin. Yang 30P Kakak pindah ruasin ke sebelah kiri, jadinya minus ya. Berarti 35P dikurang 30P sisanya 5P. Sedangkan yang ini 40L 35L yang Kakak pindah ruasin ke sebelah kanan, jadinya minus 35L. Berarti 5P sama dengan 5L, atau perbandingannya P sama dengan L itu perbandingannya 1 berbanding 1 banyaknya ya. Jadi jawaban yang benar yang opsi A ya, 1 banding 1. Oke, kalian pahamin dulu pembahasannya. Kalau sudah paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 27 ya. Kita lihat soalnya seperti apa nomor 27. Oke, ini soalnya ya. 3 orang mahasiswa masing-masing memiliki sejumlah uang. Jika uang yang dimiliki oleh setiap 2 orang dari mereka dijumlah, besarnya adalah 450.000 dan 525.000 serta 375.000. Jumlah uang ketiga orang tersebut adalah, berarti kalau kita misalkan mahasiswanya itu A plus B, A, B dan C, berarti katanya jumlah uang ketiga orang tersebut, berarti A plus B plus C yang ditanyain ya. Oke, di sini juga Kak sudah bikin pembahasannya. Nah di sini Kak misalkan mahasiswanya itu A, B dan C. Jika jumlah setiap 2 orang katanya, misalkan kayak gini nih, Kak jumlahin jadi A plus B sama dengan 450.000, terus A plus C sama dengan 525.000, sedangkan B plus C sama dengan 375.000. Nah ini hasil penjumlahannya, berarti di sini A nya kan ada 2, berarti 2A plus 2B, B yang ini plus 2C, C yang ini ya. Yang ini tinggal kalian jumlahin semua, adanya 1.350.000. Nah ini bisa kita sederhanain kan, bisa kita sederhanain dengan membagi 2, jadinya A plus B plus C sama dengan 675.000. Udah jawabannya kan, ini yang ditanya ya, A plus B plus C, jumlah ketiga uang mahasiswa tersebut. Ini kan sudah mencakupi mahasiswa tersebut ya. Mahasiswanya kan tadi kata kakak ada A, B dan C, berarti jumlah uang mereka bertiga itu 675.000. Jadi opsi yang benar yaitu opsi A ya, 675.000. Oke, pahamin dulu pembahasannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 28. Seperti apa soalnya? Oh yang ini ya. Sebuah bak air terisi 1/4 penuh. Ingat ya, sebuah bak air terisi 1/4 penuh jika diisi 30 liter. Maka bak tersebut akan terisi 3/8 bagian. Volume total bak air tersebut adalah titik-titik liter. Yang di opsi A ada 500, di opsi B ada 450, di opsi C ada 300, di opsi D ada 240, dan di opsi E ada 100. Oke, langsung ke pembahasannya. Nah, di sini kakak misalkan volume total bak airnya itu sebagai V. Jadi katanya kan terisi 1/4 ya. Nih di soalnya tadi ya. Sebuah bak terisi 1/4 penuh. Nah, sebuah bak terisi 1/4 penuh. Jika diisi 30 liter, maka bak tersebut akan terisi 3/8 bagian. Artinya di sini baknya itu udah terisi 1/4, terus ditambah lagi 30 liter. Jadi sama dengan 3/8 volume bak itu, gitu ya maksudnya ya. Nah, ini kan bisa kita pindah ruasin ya. Kita pindah ruasin. 1/4-nya kakak pindah ruasin ke sebelah kanan. Nah jadinya seperti ini, atau ya ini tinggal dibolak-balik aja ya. Jadi 3/8 V dikurang 1/4 V itu sama dengan 30. 30 tetap, yang ini yang dipindah ya, jadi min, yang awalnya plus jadi minus ya, cuman letaknya aja yang kakak rubah. Jadi di sini tinggal kalian samain penyebutnya tinggal dirubah jadi 8 ya.
Yang ini tetap berarti 3 dikurang 2 ya. 4 kan dibagi 8, 2 dikali min 1, sisanya hasilnya min 2 ya. Berarti 3 dikurang 2, 1 ya. Berarti 1/8 V itu sama dengan 30 liter. Berarti volumenya itu ya adalah 30 dikali 8. 30 dikali 8 yaitu 240 liter. Paham ya? Untuk pembahasan soal nomor 28. Jadi jawabannya yaitu opsi delta. Oke, kita lanjut ke soal nomor 29. Oke, di sini diketahui A adalah banyak orang dalam suatu kelompok yang memiliki rata-rata berat badan 2A kilo. Jika 5 orang bergabung ke dalam kelompok tersebut, maka rata-rata berat badannya menjadi 2A plus 1 kilo. Oke, jika jumlah berat badan 4 orang tersebut adalah 181 kilo, maka nilai A-nya berapa? Oke, di sini kita langsung ke pembahasannya supaya nggak bingung. Nah, ini coba yang kalian pahami dulu. Yang diketahui kan N1-nya sama dengan A. Katanya kan diketahui A adalah banyak orang dalam suatu kelompok. Itu berarti sebagai N1. Terus rata-rata yang pertama sama dengan 2A. Rata-rata pertamanya itu ya ini. Diketahui adalah banyak orang dalam satu kelompok yang memiliki rata-rata berat badan 22A kilo ya. Oke, ini rata-rata pertamanya. N2-nya sama dengan 5. Kenapa 5? Di sini udah disebut ya. Jika jumlah berat badan 4 orang tersebut dari mana ya? Jika 5 orang bergabung kan, jika 5 orang bergabung ke dalam kelompok tersebut, maka rata-rata berat badannya menjadi 2A plus 1 kilo. Berarti yang 2A plus 1 kilonya ini sebagai rata-rata gabungannya ya. Oke. Nah, benar ya, rata-rata gabungannya jadi gini. Terus apa lagi katanya di soalnya? Jika jumlah berat badan 4 orang tersebut adalah 181 kilo, maka nilai A adalah harusnya bukan 4 orang, harusnya 5 orang ya. Ini kayaknya soalnya salah nih. Jika jumlah berat badan kan ada 5 orang bergabung ya. Kok di sini jadi 4 orang tersebut adalah 181 kilo. Oke, ini sebenarnya salah soalnya ya. Harusnya 5 orang yang bergabung. Nah, jadinya ini X2N2-nya itu sama dengan 181. Kenapa X2N2? Kan di sini sudah jelas ya di soalnya ya. Nah, jika jumlah berat badan ini harusnya 5 orang ya. Jika jumlah berat badan 5 orang tersebut adalah 181 kilo. Nah, berarti itu hasil dari rata-rata kedua dikali jumlah orangnya ya. 181. Berarti langsung saja kita masukin ke rumusnya. Rumusnya yang ini kalian pasti sudah tahu semua. X gabungannya tadi kan 2A plus 1 ya. X gabungannya tadi 2A plus 1. Terus X1 nya 2A dan N1 nya A ditambah 181 yaitu hasil dari X2 dikali N2 nya. Nah, terus ini dari mana ke N1 plus N2 nya? N1 nya tadi kan berapa? N1 nya A, N2 nya kan ada 5 orang yang bergabung. Ya udah tinggal kita kali silang. Jadi 2A plus 1 dikali A plus 5 sama dengan 2A kuadrat. 2A dikali A kan jadinya 2A kuadrat. 181 nya tetap. Oke. Yang ini kita operasikan nih. Yang ini 2A dikali A kuadrat, 2A kuadrat. Terus 2A dikali 5 yaitu 10A. Sedangkan 1 dikali A itu A. Berarti 10A plus A sama dengan 11A ya. Terus 1 dikali 5 itu jadinya hasilnya 5 sama dengan 2A kuadrat plus 181. Di sini ada 2A kuadrat, di sini juga ada 2A kuadrat. Berarti 2A kuadratnya bisa kita coret ya. 2A kuadratnya bisa kita coret. Berarti 11A itu sama dengan
Plus 5 nya kita pindah ruasin jadi minus ya, 181 dikurang 5 hasilnya 176. Berarti 11A itu sama dengan 176. Berarti nilai A nya itu 11. Dari mana Kak? Yaitu jadi 176 dibagi 11. Jadi jawaban yang benar yaitu yang mana? Kok 11 sih? Kakak salah tulis ini. 176 dibagi 11 kok 11 ya? Kakak salah ya? Salah kakak ini. Jadi jawabannya yang benar yang mana? Coba kalian hitung. 176 dibagi 11. Kalian hitung dulu ya, 176 dibagi 11. 176 dibagi 11 hasilnya 6 dibagi 1 ya, berarti 16 ya. Berarti opsinya C. Kakak salah tulis di sini ya. Maafin kakak ya, di sini kakak salah tulis. Hasilnya 16 bukan 11 ya. Kakak salah. Tapi kakak harap kalian dapat paham mengenai pembahasan yang ini. Kakak di sini salah tulis, harusnya 16 ya, bukan 11 ya kan. 6 dibagi 1 kan harusnya 6 ya, bukan 1 ya. Oke, lanjut ke nomor 30. Ardi memindahkan minyak dari wadah berbentuk tabung dengan diameter 70 cm dan tingginya 50 cm ke dalam kaleng yang berbentuk kubus dengan panjang rusuk 30 cm. Jika Ardi ingin menyisakan susu sebanyak 1/5 bagian, berapa maksimal kaleng yang dibutuhkan Ardi? Oke, langsung ke pembahasan. Nah ini ya, volume tabung. Katanya tadi Ardi memindahkan minyak dari wadah berbentuk tabung ya kan. Volume tabung itu rumusnya Pi R kuadrat T. Oke, Pi nya kita langsung masukin 22/7 dikali 35 kuadrat. 35 dari mana Kak? Dari yang 70, karena diameternya kan 70, berarti setengah dari diameter itu kan jari-jari ya. Berarti jari-jarinya 35 kuadrat dikali 50, tingginya kan 50. Dan di sini Kakak sudah dapat hasilnya yaitu 192.500. Terus volume air yang akan dipindahkan. Di sini volume air yang akan dipindahkan yaitu 4/5. 4/5 dari mana Kak? Kan kalau terisi penuh berarti kan 5/5 ya. 5/5 kan. 5/5 kalau dia terisi penuh. Terus di sini dia pengen nyisain 1/5 bagian. Berarti 5/5 dikurang 1/5 yaitu 4/5. Berarti 4/5 bagian yang ingin dipindahkan. Dari volume tabungnya ya kan, berarti 4/5 dikali volume tabungnya yaitu 154.000. Sedangkan volume kubus katanya di situ kan pengen dipindahin ke dalam kaleng yang berbentuk kubus dengan panjang rusuk 30 cm. Sedangkan volume kubus itu kan S pangkat 3 ya. Nah, S nya ada 30, berarti 30 dipangkatin 3 yaitu 27.000. Ya udah, berarti tinggal kita bagi volume yang akan dipindahkan yaitu 154.000 dibagi 27.000, hasilnya 5,7. Dan di sini kakak buletin menjadi 6 gitu ya. Paham ya? Oke, jadi opsi yang benar yang opsi B ya, 6. Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke nomor 31. 31 di sini lantai berukuran 21 meter dikali 15 meter akan ditutup dengan keramik berukuran 50 cm kali 50 cm. Jika harga keramik tersebut adalah 140.000 per lusin, maka berapakah biaya yang dibutuhkan untuk mengeramik lantai tersebut? Ingat ya, di sini kan lantainya berukuran 21 meter kali 15 meter, sedangkan keramiknya berukuran 50 cm dikali 50 cm. Berarti yang ini kita rubah dulu ke cm ya.
Oke, di sini sudah kakak bikin pembahasannya. Nah ini, nah setelah kakak rubah yang awalnya meter menjadi sentimeter, yaitu 2100 cm dikali 1500 cm per 50 dikali 50 cm. Di sini kakak sudah dapat hasilnya yaitu 1260 buah, atau kalau kita jadiin lusin yaitu menjadi 105 lusin. Tinggal kita bagi 12 ya. Kita bagi 12 menghasilkan 105 lusin. Nah, karena harga per lusinnya itu 140.000, berarti 105 dikali 140.000 menghasilkan 14.700.000. Jadi opsi yang benar yaitu opsi A ya, 14.700.000. Oke, itu bisa kalian pahamin dulu. Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke nomor 32 ya. Oke, 32 soalnya ada di atas. Terdapat 4 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Oke, soalnya hampir mirip tadi dengan soal nomor berapa ya? Dengan soal nomor 24. Karena kalau di 24 itu mementingkan itu ya, tidak mementingkan susunan, sedangkan di nomor 32 ini mementingkan susunan. Terdapat 4 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, berarti ada 9 orang ya. Akan dibentuk suatu panitia yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan humas. Jika ketua dan humas harus laki-laki, maka berapa banyak cara untuk membentuk susunan panitia tersebut? Oke, supaya kalian nggak bingung, di sini sudah kakak bikin pembahasannya seperti yang sebelumnya juga. Nah, ini ada 4 orang laki-laki dan 5 orang perempuan atau 5 orang cewek. Ketua dan humas harus laki-laki. Ya kan, berarti ada berapa susunan? Ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan humas. Nah, ini pilihannya, di sini ada jabatannya. Karena laki-lakinya ada 4, berarti ketuanya itu bisa diisi oleh 4 orang laki-laki itu ya. Cuman ada satu yang dipilih kan sebagai ketua, nggak mungkin ada 4-4-nya jadi ketua, nggak mungkin ya. Berarti ada di antara 4 orang laki-laki itu dipilih satu ya. Oke, ada 4 pilihan untuk ketuanya. Sedangkan untuk humasnya, karena kan yang harus laki-laki ketua dan humas ya. Sedangkan humasnya ada 3 pilihan. Kenapa ada 3 pilihan Kak? Karena yang satunya udah menjadi ketua ya. Karena yang satunya sudah menjadi ketua. Oke, berarti ketuanya 4 pilihan, humasnya sisa 3 pilihan. Terus wakil ketuanya ada berapa pilihan? Gak ada 7 pilihan. Kenapa Kak ada 7 pilihan? Karena kan satu laki-lakinya sudah menjadi ketua dan satu laki-laki lagi udah menjadi humas. Berarti laki-lakinya tinggal 2 kan. Sedangkan ceweknya bebas, dia sebagai wakil ketua, sekretaris, bendahara bebas ya. Ceweknya itu di 3 posisi ini memungkinkan ya. Di 3 posisi jabatan ini semuanya bisa kalau yang cewek. Kalau yang laki-laki cuman sisa 2 ya untuk menempati wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti dari 9 orang kan udah dipakai ketua 1 yaitu cowok, dan udah dipakai humas 1 yaitu cowok juga ya. Berarti sisa 7 orang sebagai wakil ketua pilihannya. Sekretarisnya sisa 6 orang ya. Sekretarisnya 6 orang dari 9 orang ya, karena udah ada ketua, humas, wakil ketua. Sekretarisnya ada 6 orang. Bendaharanya juga berkurang 1 lagi ya, karena dia udah menempati posisi sekretaris. Berarti bendaharanya ada 5 pilihan. Kalau sudah, tinggal kita kalikan 4 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dan dikali 3, yaitu menghasilkan 2520 pilihan ya. Oke, berarti opsi yang benar yaitu opsi D. Paham ya maksud kakak ya? Oke, kalau sudah, kita lanjut ke nomor berikutnya yaitu nomor 33. Nah, ini nomor 33 sudah aku bikin juga pembahasannya. Coba kita lihat dulu soalnya seperti apa.
Dari 40 siswa di suatu kelas terdapat 26 siswa gemar matematika dan 23 siswa gemar IPA dan M siswa tidak gemar matematika maupun IPA. Banyak siswa yang gemar matematika dan IPA adalah, oke, semestanya ada 40 ya. Di sini benar semestanya 40. Terus yang gemar matematika ada 26 siswa, yang gemar IPA ada 23 siswa. Dan yang ditanyain ini ya. Yang ditanyain ini berarti 26 min X. Kenapa min X kan? Karena 26 itu bagian dari ini juga kan? Bagian dari tengah-tengah ini. Berarti 26 min X, 23-nya juga min X. Dan yang tidak suka keduanya dilambangkan dengan M, berarti itu ada di luar, tinggal kita operasikan. Berarti 40 itu sama dengan 26 dikurang X plus X yang ini ya. Terus plus 23 min X ya, 23 min X plus 6. Berarti 40 sama dengan 49 min X plus M. Kenapa sisa min X, Kak? Karena ini bisa kita coret ya, ini min, di sini plus. Ada min, ada plus, biasa kita coret, berarti sisa yang ini ya, min X. Berarti 49 min X plus M. Nah, berarti nilai X nya kan yang diminta tadi ya, nilai yang suka keduanya ya, yang suka keduanya berarti X sama dengan 9. 9 dari mana Kak? 40 pindah ruas jadinya minus ya. Berarti 49 dikurang 40 sisanya 9. M nya tetap. Oke, berarti jawabannya X sama dengan 9 plus M. 9 plus M ada di opsi D ya, M plus 9 ya. Oke, paham ya sampai di sini penjelasan dari kakak. Kalau kalian masih belum paham, chat personal kakak bisa lewat WA atau chat di grup, kita diskusi bareng di grup kalian ya. Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke nomor 34, yaitu soal apa ya 34? Oh, 34 sudah memasuki soal deret. Oke, kira-kira apa polanya? Di situ ada min 4, 2, min 1, 4, 2 lagi, dan 8. Jadi pola berikutnya apa? Ada 2 yang diminta di situ ya. Ada 2 yang diminta. Coba kita pola langsung, coba kita pola langsung. Min 4 kedua itu ditambah berapa? Min 4 kedua berarti ditambah 6 ya. Terus 2 ke min 1 berarti itu min 3 ya. Terus 1 ke 4, min 1 ke 4 itu tambah berapa? Tambah 5, berarti nggak bisa ya. Kalau pola langsung loncat 1 nggak bisa. Coba kita loncat 2, yaitu pola ganjil genap. Min 4 ke min 1 itu plus 3. Terus min 1 ke 2 yaitu plus 3 juga. Berarti 2 plus 3 yaitu 5. Oke, yang 5 cuman ada di opsi A. Berarti jawabannya A. Coba kalau kalian masih belum yakin, kita cek nilai genapnya ya, atau deret genapnya. 2 ke 4 itu dikali 2 ya. 4 ke 8 juga dikali 2. 8 dikali 2 menghasilkan 16. Berarti benar ya, nilai yang opsi yang benar yaitu opsi A, yaitu 5 dan 16. Oke, nomor 35. Di sini ada X, Y, K, X, U, L, X, Q, M, X, dan M. Berarti pola berikutnya apa? Coba kalian perhatikan nilai X-nya. X-nya itu selalu di antara dua bilangan ya. Atau di antara dua huruf ya. X, Y, K, baru X lagi, U, L, dan X lagi. Q, M, dan X lagi. Kalau di sini X nggak mungkin ya, berarti opsi D itu salah. Oke, supaya kalian nggak bingung, kalian rubah dulu ke bentuk angka. Di sini sudah kakak ganti juga ke bentuk angka. Nah, seperti ini. Nah, rubah ke bentuk angka yaitu 24, 25, 11, 4, 11, 24, 21, 12, 24, 17, 13, 24, dan 13. Oke, coba gitu. Nah, tadi yang seperti kakak bilang tadi, nilai X-nya tetap yaitu 24-nya tetap ya, setiap dua huruf tadi ya. Sekarang setiap dua bilangan selalu 24. Nah, gini ya. Berarti polanya mulai dari sini. 25 ke 21 itu dikurang 4. 21 ke 17 itu juga dikurang 4. 17 ke 13 itu juga dikurang 4. Oke, pola genapnya selalu ditambah
1 ya. 11 ke 12 tambah 1, 12 ke 13 tambah 1, 13 tambah 1 berarti nilainya N ya. N 14 itu sama dengan N. Paham ya sampai sini? Kalau sudah paham kita lanjut ke nomor 36. 36 2, 3, 6, 3, 7 dan 35. Oke, jadi dua bilangan berikutnya berapa? Oke, langsung ke pembahasannya supaya nggak berlama-lama kita. Nah, di sini polanya seperti ini. Ada 2, 3, 6, 3, 7, 35. Di sini dapat 29. Jadi polanya seperti ini. 2 ke 3 tambah 1, 3 akan 6 dikali 2. Terus 6 ke 3 dikurang 3, 3 ke 7 tambah 4. Pola lambangnya tetap ya, cuman angkanya yang berurutan ya. Yang awalnya plus terus perkalian, terus minus plus lagi, perkalian minus lagi gitu ya polanya. Oke, sampai mana tadi? 6 ke 3 dikurang 3, terus 3 ke 7 itu ditambah 4. 7 ke 35 itu dikali 5, terus 35 ke 29 itu dikurang 6, terus 29 ke 36 itu plus 7. Berarti opsi yang benar yaitu opsi C ya, 29 dan 36. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 37 ya. Seperti apakah soal nomor 37? Oke, kita masuk ke soal kesimpulan ya, penarikan kesimpulan. Barang elastis adalah barang yang tidak mudah patah. Barang-barang yang mudah patah tidak bisa dikategorikan sebagai barang elastis. Sendok buatan PT Tupi tidak mudah patah. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian bisa langsung jawab tidak dapat ditarik kesimpulan. Kenapakah tidak dapat ditarik kesimpulan? Karena pada premis kedua, barang-barang yang mudah patah tidak bisa dikategorikan sebagai barang elastis. Nah, di sini ada keraguan-raguan di premis kedua. Kenapa bisa ragu? Karena yang namanya barang elastis itu udah pasti tidak mudah patah ya. Sedangkan di sini premisnya barang yang mudah patah tidak bisa dikategorikan sebagai barang elastis. Berarti ini salah ya, di premis kedua yang bikin soal ini salah. Berarti opsi jawabannya yaitu opsi E, tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, lanjut ke nomor 38. Sementara dokter adalah wanita, semua wanita suka berbelanja. Ingat ya, sementara itu sama halnya dengan sebagian atau juga bisa diartikan beberapa. Oke, kalau kita pakai beberapa dokter adalah wanita, semua wanita suka berbelanja. Ingat ya, kalau beberapa ketemu semua jawabannya beberapa. Oke, di sini sudah kayak bikin juga pembahasannya supaya kalian nggak bingung dengan cuman kakak jelasin dengan omongan atau pembicaraan. Di sini kakak bahas dengan secara tertulis ya, atau secara lewat video juga. Nah, ini tadi yang tidak dapat ditarik kesimpulan nomor 37. Nah, seperti yang kakak bilang, sementara itu sama halnya dengan beberapa atau sebagian. Oke, di sini kakak menggunakan sebagian. Sebagian dokter adalah wanita, terus semua wanita suka berbelanja. Ingat ya, kalau semua ketemu sebagian jawabannya sebagian. Kalau semua ketemu semua jawabannya semua. Terus kalau sebagian ketemu sebagian itu tidak dapat disimpulkan. Kalaupun bisa disimpulkan itu tidak terlalu valid ya. Oke, 38 bisa, udah dapat nilainya. Oke, sekarang 39. Nah, 39 tidak dapat ditarik kesimpulan lagi. Kenapa? Karena premis 2-nya tidak nyambung. Coba kalian lihat lagi, sama seperti soal yang tadi ya, premis 2-nya tidak sambung, tidak sinkron. Semua yang mana tadi? Yang ini ya. Semua pengendara kendaraan bermotor harus memiliki SIM. Badu adalah seorang petugas penyeleksi ujian praktek untuk mendapat SIM. Nah, ini tidak menyambung dengan premis yang pertama. Berarti ini soal tidak dapat ditarik kesimpulannya. Berarti jawabannya yang E. Oke, kalau sudah kita lanjut ke nomor 40. Nah, nomor 40 di sini ada soal
logika posisi ya, logika posisi. Oke, kita kakak bacaan soalnya. Sesuai dengan jadwal yang sepakati bersama, Asti, Bona, Ceria, Donna, dan Elsa membuka gerai mereka di sebuah kompleks pertokoan sebagai berikut. Elsa akan buka gerainya jika dan hanya jika Ceria tidak membuka secara gerainya ya. Atau lebih gampangnya gini nih bahasanya nih, Elsa membuka tokonya terus jika Ceria tidak membuka. Oke, tidak buka toko. Berarti terus di premis kedua, Donna akan membuka tokonya jika dan hanya jika Asti tidak membuka tokonya. Terus di premis ketiga, Ceria membuka gerainya jika dan hanya jika Donna tidak membuka gerainya. Sedangkan Asti akan selalu membuka gerainya. Pernyataan yang benar dari kalimat di atas yang kira-kira yang mana? Sini kakak sudah bikin pembahasannya. Nah, Elsa buka jika Ceria tutup, Donna buka jika Asti tutup, Ceria buka jika Donna tutup, Asti selalu buka gerai. Berarti jawabannya yang B. Kenapa yang B, Kak? Kita bahas. Asti dan Ceria akan membuka gerainya di hari yang sama. Ini belum tentu ya, atau belum pasti. Oke, jika Ceria tidak membuka gerainya, maka Elsa dan Donna membuka gerainya. Oke, jika Ceria tidak membuka gerainya, maka Elsa akan membuka gerainya, benar ya. Terus Donnanya gimana? Donna akan membuka gerainya hanya jika Asti tidak membuka gerainya. Oke. Terus Donna akan selalu membuka gerainya bersama Elsa. Ini juga salah. Bisa saja Asti buka gerainya. Elsa dan Bona selalu membuka gerainya. Elsa dan Bona selalu membuka gerainya. Elsa dan Bona caranya membuka gerainya jika dan hanya jika Donna tidak membuka gerainya. Oke. Elsa dan Bona, ini harusnya Bona ya, bukan Bona, harusnya Donna ya. Elsa dan Donna selalu membuka gerainya. Ini juga salah ya. Terus semua pernyataan salah juga. Berarti yang benar yang mana? Yang benar yaitu opsi B. Jika Ceria tidak membuka gerainya. Nah, jika Ceria tidak membuka gerainya, maka Elsa akan membuka gerainya. Ini udah benar. Terus Donna juga membuka gerainya. Donna membuka gerainya itu belum pasti, tapi yang pasti itu jika Ceria tidak membuka gerainya, maka Elsa akan membuka gerainya. Jadi opsi yang benar yaitu opsi B ya. Opsi B yang benar. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, nomor 41. Tes dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. TPA dilakukan sebelum diskusi grup. Tes kesehatan dilakukan jika sudah melalui 5 tahapan tes. Wawancara hanya dilakukan jika peserta sudah mengikuti psikotes dan tepat setelah mengikuti TPA. Urutan tes ya untuk seleksi beasiswa dari awal sampai akhir kira-kira yang mana? Oke, di sini juga sudah kakak bikin pembahasannya. TPA dilaksanakan sebelum diskusi grup. Coba kalian cerna, TPA dilakukan sebelum diskusi grup. Jadi harus TPA dulu baru diskusi grup ya. Nah, ini salah karena di sini duluan diskusi grup. Berarti opsi E kita coret. Lanjut ke premis yang kedua, tes kesehatan dilakukan setelah 5 tahapan. Berarti opsi B salah. Kenapa? Coba kita lihat. Tes kesehatan dilakukan jika sudah melalui tahapan tes. Sedangkan di sini tes kesehatannya di depan, berarti dia otomatis salah. Berarti yang gugur dari jawaban yang kita bahas tadi ada B dan E dulu ya. B dan E. Terus lanjut ke premis berikutnya. Wawancara jika sudah mengikuti psikotes. Oke, wawancara dilakukan setelah mengikuti psikotes duluan dan tepat setelah TPA. Jadi opsi A dan D itu salah. Opsi A dan D itu salah. Kenapa? Oke, coba kita lihat opsi A, seleksi administrasi, TPA, diskusi grup, psikotes, wawancara, dan tes kesehatan. Dari pernyataan ketiga, wawancara hanya dilakukan jika peserta sudah mengikuti psikotes dan tepat setelah mengikuti TPA. Berarti opsi A salah.
Dan opsi D juga salah ya. Jadi harusnya wawancara dilakukan jika peserta sudah mengikuti psikotes dan tepat setelah mengikuti TPA. Berarti yang benar yang itu opsi C ya. Seleksi administrasi dulu, baru psikotes, setelahnya TPA, terus wawancara, diskusi grup, dan tes kesehatan. Jadi yang benar opsi C. Oke, di sini juga sudah kakak bikin pembahasan untuk nomor 42. Ada 5 anak, yaitu Dora, Tamba, Modi, Yonga, dan Mika yang mendapat nilai matematika berbeda satu sama lain. Dari yang mendapatkan nilai matematika paling tinggi ke yang paling rendah, anak-anak ini masing secara berturut-turut menyukai warna hitam, kuning, merah, putih, dan biru. Jadi kalau nilai matematikanya paling besar, dia menyukai warna hitam. Oke. Mika suka warna hitam, berarti Mika itu nilai ujiannya ya, nilai matematikanya paling besar. Terus nilai tambah lebih tinggi daripada Dora, nilai tambah lebih tinggi daripada Dora. Terus di premis ketiga, Maudi suka warna kuning. Oke, langsung ke pembahasannya. Di sini sudah kayak bikin pembahasannya. Nah, katanya di situ si Mika suka warna hitam, berarti dia otomatis di urutan yang pertama. Terus Maudi suka warna kuning, dia otomatis di urutan kedua ya. Sedangkan di soalnya, apa di soalnya coba kita pahami. Nilai yoga lebih rendah daripada tambah, maka pernyataan yang pasti benar yang mana? Nilai yoga lebih rendah daripada tambah. Oke, langsung ke pembahasan. Ini kenapa tambahnya merah? Kenapa tambahnya merah di situ? Karena Yonga itu lebih kecil daripada tambah ya. Yonga, jika nilai Yonga lebih rendah daripada tambah, maka pernyataan yang pasti benar ya yang mana? Karena tambah itu lebih kecil daripada ya. Coba kok lupa sih. Iya, karena tambah itu lebih besar daripada Dora, otomatis tambah itu lebih besar daripada Dora atau Yonga gitu ya. Kita nggak tahu Dora atau Yonga itu yang mana menempati posisi keempat. Yang pasti Mika menempati posisi ke pertama dan Maudi menempati posisi yang kedua. Jadi jawaban yang benar yaitu opsi A ya. Sedangkan untuk putih dan abu-abunya ini kita nggak tahu apakah itu Dora atau Yonga. Makanya di sini kakak bikin garis miring. Oke, lanjut ke soal nomor 42. Ini soal nomor 42 tadi ya. Oh iya, ini 42. Lanjut ke soal nomor 43, yaitu gambar. Cepat saja kalau gambarnya ini. Hasil rotasi dari yang ini yaitu opsi C ya, diputar atau dirotasi sebesar 180 derajat. Sedangkan di nomor 44, hasil rotasi dari gambar yang ini yang mana? Yang ini hasil rotasinya itu opsi B, yaitu diputar sebesar 90 derajat ya. Oke, lanjut ke soal terakhir yaitu soal nomor 45. Soal nomor 45 yang awalnya titik hitamnya ada 5, di sini titik hitamnya menjadi 7 ya. Berarti titik hitamnya itu selalu bertambah 2. Coba kalian perhatikan gambarnya yang selalu dari 3 yang menjadi 5. Ini jadinya 6, ini jadinya 4, ini jadinya 1, ini jadinya 2. Berarti di sini ya. Berarti opsi jawabannya yaitu opsi A. Paham ya? Yang awalnya 5 jadi 7, berarti yang awalnya 3 jadi 5. Sedangkan bingkainya ini tinggal kalian putar sebesar 45 derajat. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Tetap jaga kesehatan di rumah, kurangin main-mainnya dulu ya. Oke,
karena ini juga hampir dekat untuk pelaksanaan tes. Kalau kalian sudah daftar, jaga kesehatan kalian di rumah, makan yang cukup dan istirahat juga yang cukup ya. Kalau bisa sih olahraga sih kecil-kecilan ya, olahraga kecil-kecilan di rumah. Oke, mungkin itu saja. Kalau kalian masih ada yang belum dimengerti dari pembahasan tadi, bisa chat personal kakak atau kita diskusi di grup. Itu saja dari kakak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.